Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan kita telah sampai di halaman 17 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan. Pada pelajaran kali ini kita melanjutkan latihan daripada halaman sebelumnya, yang mana di halaman sebelumnya kita belajar tentang pertemuan 15 huruf, ya. Pertemuan 15 huruf yang apabila berjumpa atau bertemu dengan nun sukun, kemudian huruf-huruf berharokat tanwin an in un, maka dibaca dengung dan disamarkan. Di halaman sebelumnya kita belajar ya tentang huruf sa dan huruf sya, ya. Nah, kita akan masuk ke pelajaran ke-9, ya. Namun kita lanjutkan terlebih dahulu contoh dari huruf sya, ya. Huruf ke-8. Baik, kita mulai dari yang ini, ya, baris pertama. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Perhatikan, kita lihat terlebih dahulu. Wa nukhriju lahu. Kemudian huruf hu dibaca panjang 2 harokat, ya. Perhatikan kenapa? Karena di atasnya terdapat harokat u terbalik, ya. Kalau u biasa seperti ini 1 harokat. Ini dibalik seperti ini berarti 2 harokat, ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Perhatikan, yaumal qiyamati. Huruf ya dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil, kayak gini, ya. Yaumal qiyamati. Kemudian kitaban yalqahu. Perhatikan, kitabai, ya. Huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Huruf tanwin, harokat an, ya, bertemu dengan huruf ya, maka tanwinnya hilang melebur ke huruf ya. Didengungkan dan ditahan, ya. Kitaban yalqahu. Kemudian huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Yalqahu mansyura. Nun sukun bertemu dengan huruf sya, maka didengungkan dan disamarkan. Mansyura. Kemudian huruf syu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Dan huruf ronnya, harokat tanwin, berubah menjadi ro, ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kaidahnya kita merubah tanwin menjadi fathah atau a, ya. Mansyura. Baik, sobat mengaji, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita sekarang masuk ke huruf ke-9, ya. Huruf ke-9 yaitu huruf so. Apabila bertemu harokat an in un dan huruf nun sukun, maka dibaca samar dan didengungkan, ya. Didengungkan dan dibaca samar. Baik, kita lihat di sini contohnya di samping. Ini tanwin, ya. Harokat in bertemu dengan huruf so. Ya, bagaimana cara bacanya? Mari kita lihat. Mimma
sadid. Perhatikan terlebih dahulu huruf nun sukun bertemu dengan huruf ma. Maka nun sukunnya langsung menghilang, melebur ke huruf ma ya. Ditahan dan didengungkan 2 harokat. Mimma. Jadi bukan min ma tapi mimma. Lalu kemudian huruf ma dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat garis tanda bacaan panjang 5 harokat. Mimma sadid. Tanwin bertemu huruf so, maka didengungkan dan disamarkan. Ma'in sadid. Lalu huruf di dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf di terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf da disukunkan atau dimatikannya. Mimma sadid. Ya, kemudian dikolkolahkan ya atau dipantulkan huruf da. Sadid. Did. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf so. Yang ini ya, nun sukun bertemu so. Nun sukun bertemu so, maka didengungkan dan disamarkan. Man salaha. Man salaha. Ya, kemudian min abaihim. Min, ya ini dibaca jelas ya. Kemudian ini alif dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Min aba. Kemudian huruf ba dipanjangkan 5 harokat karena terdapat garis panjang 5 harokat. Yang ini ya. Abaihim. Min abaihim. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Yauma la yughni. Huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma la yughni. Yauma la. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf la terdapat alif ya. Yauma la yughni. Yughni. Huruf ni dipanjangkan 2 harokat yang ini karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Yauma la yughni anhum. Anhum. Anhum kaiduhum. Huruf K diayun ya sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Anhum kaiduhum. Kaiduhum syai'aw. Nah, kemudian huruf sya diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Lalu huruf an tanwin berharokat an bertemu dengan waw dileburkan dan dihilangkan ya, masuk ke huruf waw. Lalu ditekan dan didengungkan. Contohnya kaiduhum syai'aw. Syai'aw wala. Kaiduhum syai'aw wala. Ya, jadi syai'aw. Syai'aw wala. Lalu huruf la dipanjangkan 2 harokat yang ini ya karena di depannya terdapat alif. Syai'aw walahum. Walahum yunsorun. Ya, huruf nun sukun bertemu dengan so. Nun sukun bertemu so, maka didengungkan dan disamarkan. Walahum yunsorun. Huruf ro dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf ro terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunsarun.
wala hum yunsarun. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Falyamal amalan salihah. Perhatikan. Falyamal, ya. Falyamal. Ama ini huruf ma, perhatikan. Amalan, huruf lan harokat tanwin bertemu so. Huruf an, ya, harokat tanwin bertemu so, maka didengungkan dan disamarkan. Amalan so, amalan salihah. Ya, perhatikan. Falyamal amalan salihah. Ya, kalau kita berhenti, kita rubah tanwin menjadi fathah, ya, atau a. Salihah. Tapi kalau kita lanjut, kita bisa pertemuan tanwin bertemu dengan waw, ya. An bertemu dengan waw, maka disamarkan langsung melebur ke huruf waw, ya. Salihau, lalu ditahan dan didengungkan. Kalau kita lanjut, tapi kalau nafas tidak cukup, maka baiknya kita berhenti di sini, ya. Falyamal amalan salihah. Ya, kalau kita lanjut salihau wala, ya, tapi kalau kita tidak cukup nafas, maka baiknya kita berhenti di sini, ya. Jadi kita berhenti saja di sini. Falyamal amalan salihah. Kemudian wala yusyrik. Ya, perhatikan wa di depannya terdapat la yang ada alifnya, ya. Di depannya terdapat alif, maka dipanjangkan 2 harokat. Wala yusyrik. Wala yusyrik bi'ibadati. Huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Bi'ibadati. Wala yusyrik bi'ibadati. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Perhatikan, rabbihi, huruf ba ditahan dan ditekan, ya, karena terdapat tanda tasdid. Rabbihi. Kemudian huruf ha dipanjangkan 5 harokat, ya, karena terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. Yang ini, ya. Rabbihi ahada. Ahada. Huruf tanwin an dipanjangkan 2 harokat karena kita berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Harokat annya, tanwinnya berubah menjadi fathah, ya, a. Berubah menjadi a. Ahada, bukan ahadan, ya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Nah, kalau kita lanjutkan, dibaca 1 kali, ya. Saya berikan contoh, ya. Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kalau kita lanjut 1 kali baca, ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Qaulun ma'rufu. Perhatikan, huruf qa diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun, ya. Qaulum. Kemudian huruf tanwin harokat un bertemu dengan mim bertasdid, maka tanwinnya menjadi hilang melebur ke huruf mim yang ini, ya. Ditahan dan didengungkan. Qaulum ma'rufu. Qaulum ma'rufu. Kemudian huruf ru dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Perhatikan, tanwin bertemu dengan waw. Huruf tanwin bertemu dengan waw, maka tanwinnya dileburkan ke huruf waw dan menghilang ya. Lalu ditahan dan ditekan ya. Qaulun ma'rufu ya, ma'rufu wa maghfiratun, ma'rufu wa maghfiratun, maghfiratun. Nah, kemudian khairum, tanwin bertemu dengan mim, ditahan, ditekan, lalu dileburkan huruf tanwinnya ya, harokat tanwinnya. Khairum min sadaqati. Perhatikan nun sukun ini huruf nun ya, yang ini bukan huruf za, ini huruf nun sukun, yang ini ya, bertemu dengan huruf so, maka didengungkan dan disamarkan. Khairum min sadaqati, khairum min sadaqati. Huruf ta, harokat in ya, tanwin bertemu dengan ya, maka melebur ke huruf ya, ditahan dan didengungkan ya. Khairum min sadaqati yatba'uha, sadaqati yatba'uha, yatba'uha. Kemudian huruf H dipanjangkan 5 harokat ya, karena terdapat garis panjang 5 harokat. Di depan huruf ya terdapat ta sukun ya, maka kita keluarkan ya hembusan udara tipis ya. Yatba'uha min sadaqati, min sadaqati yatba'uha adha, sadaqati, sadaqati yatba'uha adha. Ya, tanwin di ujung harokat tanwin berubah menjadi fathah ya, atau a. Adha, bukan adzan ya, adha. Baik, sobat mengaji, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita sekarang masuk di huruf ke-10 ya, huruf du ya, atau huruf do, huruf du. Baik, kita lihat contohnya. Huruf du atau do bertemu dengan harokat tanwin an, inun dan huruf nun sukun ya. Kita lihat di sini contohnya. Wa talhim mandud, wa talhim mandud. Ya, jadi ini nun sukun bertemu dengan do atau du ya, nun sukun bertemu dengan du, maka disamarkan dan didengungkan. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Wa talhim, harokat tanwin in, yang ini tanwin bertemu dengan mim bertasit atau bertemu dengan huruf mim, maka ditahan, ditekan, lalu disamarkan ya, melebur ke huruf mim. Wa talhim, bukan lagi wa talhin, tapi wa talhim mandud, mandud. Huruf du dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6, karena di depan huruf du terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentiannya. Wa talhim mandud, wa talhim mandud. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Lahu dzurriyyatun du'afa. Perhatikan huruf la, di depannya terdapat huruf H berharokat U terbalik ya. Ini 2 harokat, maka dibaca lahu, lahu dzurriyyah. Perhatikan huruf ro dan huruf ya.
terdapat tanda tasdid ya, maka ditahan dan ditekan ya. Lahu dzurriyyah, lahu dzurriyyatun. Kemudian huruf tanwin bertemu dengan huruf dha, maka dia didengungkan dan disamarkan ya. Ya, jadi ini bertemu dengan huruf dha atau du, maka kita dengungkan dan disamarkan. Lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian huruf fa dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya. Du'afa. Kemudian huruf hamzah atau a yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Du'afa, jadi ada a nya ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Tanwin ya, harokat an bertemu dengan dha, maka didengungkan dan disamarkan. Wa kullan darabna lahul amthal. Perhatikan. Wa kullan darabna, wa kullan darabna. Ya, jadi tanwin an bertemu dengan dha, jadi didengungkan dan disamarkan. Wa kullan darab. Huruf ba dipantulkan atau dikolkolahkan ya. Wa kullan darabna. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa kullan darabna lahul amthal. Huruf tha dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Wa kullan darabna lahul amthal. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ya, kita berhenti di sini ya. Kita potong di sini karena ya agar nafas juga tidak kecapean ya. Jadi kita potong saja di sini, lalu kita lanjut lagi. Wa kullan tabbarna tatbira. Perhatikan, tanwin an bertemu dengan huruf ta, maka didengungkan dan disamarkan ya. Wa kullan tabbarna. Huruf ba berharokat tasdid ya. Wa kullan tabbarna. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa kullan tabbarna tatbira. Huruf b dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Huruf ra dijadikan huruf ron-nya dijadikan fathah atau a ya, dan tidak dibaca an karena di depannya terdapat alif dan juga di ujung ayat atau di ujung bacaan. Wa kullan tabbarna jadi ta berharokat sukun diberikan hembusan tipis ya. Tatbira. Wa kullan tabbarna tatbira. Kalau kita lanjut satu kali, kita berikan contoh ya. Wa kullan darabna lahul amthala wa kullan tabbarna tatbira. Kalau kita lanjutkan ya, kita baca full. Tapi kalau kita berhenti atau kita potong karena nafas pendek, maka baiknya kita berhenti di sini ya. Amthal. Ya, huruf lamnya disukunkan ya kalau kita berhenti. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Wa qala zalimuna. Perhatikan qa dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif.
wa qala, huruf la langsung ke huruf za yang bertasdid. Wa qala za, setelah ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif ya. Wa qala zalimuna, huruf mu dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wa qala zalimuna, ini huruf mu ya. Wa qala zalimuna in tattabi'una, huruf nun sukun bertemu dengan ta, maka didengungkan dan disamarkannya. Ini salah satu dari 15 huruf ya. In tattabi'una, tattabi'una ya, ini huruf ta ditahan dan ditekan karena terdapat harokat tasdid ya atau penekanan. In tattabi'una, huruf u dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. In tattabi'una illa, huruf lam ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya. Illa rajulan mashura, rajulan, tanwin, huruf tanwin an bertemu dengan mim, maka dileburkan ya langsung ke huruf mim, ditahan dan ditekan ya lalu didengungkan. Rajulan mashura, rajulan mashura, huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati, dan huruf ro dibaca 2 harokat dan dihilangkan ronnya menjadi ro ya, menjadi fathah karena ini di depannya terdapat alif, dan huruf ini juga berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Kalau kita baca secara full, secara keseluruhan, kita berikan contoh. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Kita ulang sekali lagi. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberkahi kita dengan Al-Qur'anul Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, kami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.